Mas, kamu siapin? Duduk siap. Siap. Belum mulai pelajaran. Awalnya kita berdoa dalam tujuan. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Sebelum kita mulai, saya absen dulu. Abdul Hafiz. Oh bukan, orientasi ya. Oh ya, kita kelas 8. Oke, sorry. Adlin ada? Oke. Agung? Ahmad Faris? Alfiulul? Alganio? Aura? Katalea? Kisan Toinete? Devan Rian? Deka? Dinara? Hadir Pak. Enrico? Hadir Pak. Evan? Hadir Pak. Fabian? Fauzan? Fiorenzia? Gelsi? Jihan? Kanaya? Kaila? Hadir Pak. Tiara? Hadir Pak. Letesia? Hadir Pak. Malika? Hadir. Nisele? Hadir Pak. Muhammad Adam Gerak? Muhammad Adi Gifari? Hadir Pak. Muhammad Fatir Al-Kadawi? Muhammad Fazril? Hadir Pak. Muhammad Hafiz? Zaki? Hadir Pak. Nadira? Hadir Pak. Naraya? Hadir Pak. Raifan? Hadir Pak. Siti? Syalaudin? Zulaika? Hadir Pak. Oke. Oke, sebelum kita mulai, dulu kita pernah belajar Scratch, ingat gak? Pas kelas 7. Nah, kali ini kita akan belajar sama dengan Scratch, tapi dengan aplikasi yang berbeda, tapi sebenarnya sama. Karena sebenarnya kalau Scratch itu untuk level ke bawah, nah kalian yang umurnya di atas 12 tahun sudah mulai pakai PictoBlocks. Intinya masih sama, cuman ditambahi kalau pada PictoBlocks ini kita bisa menggunakan tambahan-tambahannya. Cuman kita masih belum ke situ, kita masih sedang mengenal dulu ya untuk flashback kembali, khawatirnya kalian lupa gitu ya. Tapi sebelum itu ini ada materinya. Oke, kita akan mengenal keterampilan coding gitu ya. Karena kalian saat ini dituntut sudah bisa mulai coding, tapi tenang saja, kode yang kita pelajari kali ini tidak full 100% coding. Karena kalian masih levelnya medium, kita sistemnya masih pakai sistem block gitu ya, puzzle. Nah, apa itu coding? Kita ulang lagi ya, flashback ya. Apa itu coding? Coding atau pemrograman adalah proses untuk menuliskan dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh komputer. Nah, biasanya dinamai coding, seperti yang saya bilang dulu, bentuknya harusnya adalah kayak teks gitu ya. Tapi nanti yang kita pelajarin bukan bentuk teks, tapi balok programming. Mengapa belajar coding itu penting? Coding itu adalah fondasi, untuk saya itu adalah suatu fondasi ya. Untuk segalanya pasti akan berkaitan dengan teknologi. Karena kedepannya nggak mungkin kita nggak akan berhubungan dengan teknologi. Contohnya ini penggunaan kayak lalu lintas. Sekarang lalu lintas itu sudah menggunakan teknologi yang namanya IoT, Internet of Things. Jadi dia bisa langsung mendeteksi mana jalur yang harus dikasih lewat, mana yang enggak. Kayak gitu, itu sistemnya. Tapi untuk Indonesia saat ini masih belum. Cuman kalau Indonesia, Internet of Things-nya adalah, kalian tahu ada Etilang? Nah, itu pakai Internet of Things. Nah, apa aja yang bisa dibuat dengan coding? Bisa kita buat website, aplikasi, game, sama kerjasama buatan atau AI.
contoh kecerdasan buatannya misalnya adalah penggunaan ini. Pernah tahu Sister Home? Sister Home? Nah, saya nggak di Sister Home-nya sih. Jadi di sana di channel sana itu kadang dia itu adalah cowok, tapi dengan penggunaan kamera dia langsung cantik melebihin cewek asli. Itu pernah pada AI, gitu ya. Itu namanya deep fake. Jadi merubah bentuk asli kita. Gitu. Nah itu sekarang sudah diterapkan sama orang jahat untuk melakukan penipuan, makanya hati-hati. Contoh lainnya kecerdasan buatan. Sekarang kita bisa juga bikin musik tanpa harus bisa musik. Ada namanya Sunia bukan tahu. Sunia itu adalah AI untuk membuat musik. Jadi kita tinggal masukin prompt-nya, maka musik akan langsung jadi. Dan menurut saya hasilnya bagus sih, lumayan. Nah, keterampilan dasar coding apa saja dibutuhkan? Kita harus bisa logika dasar sama algoritmanya. Kemudian kita juga harus paham penggunaan sintaks. Apa itu sintaks? Sintaks itu kayak bahasanya, bahasa ketika untuk codingan. Cuma untuk saat ini kita nggak pakai kayak begitu ya. Kita makanya adalah balok program. Tapi tetap balok programming sintaksnya juga ada. Maksudnya gini. Jadi kan setiap bloknya itu punya fungsi masing-masing, gitu, nggak bisa asal dipakai. Terus kita juga harus bisa melakukan pemecahan masalah. Gitu ya. Kemudian tahu juga untuk menyelesaikan error, karena namanya bikin programming pasti suka ada errornya. Jadi kita juga harus bisa mengatasi error dari aplikasi tersebut. Nah, ini adalah aplikasi yang kita gunakan, yaitu adalah PictoBlox. Nah, lanjut di sini. Nah, ini adalah aplikasinya. Kalian untuk saat ini nggak usah bikin akun dulu. Nanti bakal saya bikinin tutorialnya. Cuma kita pakai akun saya dulu aja. Masukkan ID-nya adalah Dimasket. Passwordnya adalah tes aja canda seru. Oke, coba kita masuk sini ya, PictoBlox.ai. Nah, sudah masuk? Oke, ada perbedaan antara Scratch sama PictoBlox. Kita buka Scratch ya sebagai perbandingan ya. Kalau pada Scratch, sebenarnya intinya sama aja antara PictoBlox sama Scratch. Cuma bedanya kalau PictoBlox adalah level advance-nya, gitu ya. Advance dari Scratch. Karena di sini kita juga bisa nih, versinya adalah bentuk codingan beneran coding. Di sini dari Python ini. Tuh. You are switching to the Python coding environment. Jadi kita bisa codingnya bentuk Python di sini, gitu ya. Cuma untuk kalian yang level SMP sudah di sini. Cuma nanti kalau kalian masuk di SMA bakal kena nih kayak begini, gitu ya. Kita masih pakai yang sistemnya blok puzzle. Masih sama hal yang sama dengan Scratch. Di sini ada yang namanya stage, gitu ya. Stage tempat apa masih ingat? Stage. Kalau di Scratch tempat scriptnya itu bekerja, menampilkan ya. Sebelah sini apa? Script editor, ya nggak? Kalau script editor tempat apa?
Kemudian ada blok palet beraneka macam warna ya kan? Di blok palet kita bakal ada bloknya masing-masing. Dari motion, dari namanya kira-kira apa kalau motion? Ingat? Untuk pergerakan. Looks, tampilan. Sound, event, perintah. Jadi anggapnya kayak pistol, buat ngeluarin peluru pakai apa? Triggernya ya kan? Nah, kalau di stage ataupun block, block pakainya adalah event. Oke. Kemudian ada kontrol. Kontrol di sini bisa untuk termasuk kayak pemulangan, proses pemulangan, pokoknya hal yang berkaitan untuk mengontrol dari bloknya itu bakal seperti apa, misalnya berulang atau tidak kayak gitu. Kemudian sensing berarti untuk apa? Sensing kan artinya merasakan ya enggak? Berarti untuk mendeteksi gitu ya. Kemudian operator berarti untuk proses perhitungan. Variabel berarti adalah suatu tempat untuk menyimpan suatu data, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalian masih sama, harusnya kalian masih ingat ya. Tempat untuk menambahkan karakter di mana? Ini bukan? Yes. Ya, untuk menambahkan karakter. Oke. Kalau menambahkan di Zoom muncul ya? Ini soalnya muncul ya? Oke. Yang backdrop adalah untuk menampilkan apa kemarin? Latar belakang. Oke. Kita sambil jalan, kita tambahkan backdropnya. Coba pilih yang ini ya, yang bentuknya colorful city. Udah? Kemudian kalau kita mau menambahkan karakter di mana? Karakter string? Sebelah mana? Yang ini bukan? Apa yang ini? Yang ini ya, betul ya? Betul. Kita tambahkan cari gambar virus deh. Ini monster. Monster. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita supaya si monster ini bergerak dari sini menuju sini? Betul, ingat alhamdulillah. Kita cari move di sini. Berarti pertama-tama sebelum move kita pakai apa? Event dulu nggak? Ya, betul. Kita pakai event. Oke, waktunya sholat dulu. Kita potong sejenak. Oke, sekarang kan semuanya sudah selesai sholat nih. Kita kembali ke pelajaran ya. Sudah ready? Oke. Terakhir kita sampai mana tadi? Monster ya? Oke. Sekarang si monster ini mau kita buat bergerak jalan dari sini sampai sini. Ada yang masih ingat kira-kira kita mesti bagaimana? Lupa? Ya benar, pakai move. Oke, pertama-tama kita menggunakan event dulu ya. When flag click. Oke. Nah, di sini kita pakai kontrol. Whatever. Motion move. Go to exit.
Oke, kita lihat ya. Oke. Oke. Nah, cuman kalau kayak begini, ini kan hanya sampai bergerak maju doang ya? Nggak bisa balik lagi muncul di depan ya? Nah, di sini kita menggunakan tambahan bantuan sprint. Kita tambah lagi sprintnya. Oh sorry, sebelum itu saya jelasin lagi ya. Yang blok saya ini maksudnya apa? Ketika berada di klik, operator berarti kontrol ya. Move minus 5 karena kita mau bergerak dari kiri ke kanan. Berarti pakainya minus gitu ya. Nah, dia secara terus-menerus dia akan bergerak ke arah kiri gitu ya. Cuman dia akan stop di paling ujung supaya nanti benar-benar muncul lagi dari sebelah sini. Kita tambahin menggunakan sensing. Tapi sebelum pakai sensing, kita tambahkan sprint baru lagi. Kita coba cari sprint di sini, cari yang kayak batu nih, bisa, Trisur. Nah, trisurnya kita geser ke sini ke belakang. Size-nya kita kecilin ya. Ini kan 100, kita bikin jadi 10 aja coba. Nah, kecil banget nih. Kelihatan nggak? Kecil. Nah, kita geser. Set. Nah, ini yang trisurnya yang kecil bikin saya, jadi kecil ya. Nah, di sini kita kembali lagi, kita klik si monsternya. Kita klik kembali si monsternya, oke? Nah, di sini kita tambahkan sensing pakai kontrol if sensing touching siapa? Risa. Dia akan motion kembali ke titik go to exit. Kita cek ini koordinatnya di mana. Misalnya cuma di sini ya. Nah, misalnya kita ingin menentukan x-nya di mana. Kita pindahkan dulu si karakter ini dulu ya. Kita pindahkan dulu ke sebelah sini. Bakal muncul nih koordinatnya, ini x, ini y. Nah, baru kita masukin nih. Bagian motion go to xy. X-nya adalah 229, Y-nya adalah min 136. Ini kita tes ya, kita jalankan. Udah. Jadi, ini saya jelasin lagi ya, Ketika bendera diklik, selamanya. Jadi kan ya, semua yang di dalam forever berarti bakal memang pengulangan secara terus-menerus. Bergerak minus 5 berarti ke arah kiri. Jika touching menyentuh trisar, maka dia akan ke koordinat x dan y, gitu ya. Jadi gini kan, jalani dari sini, set. Menyentuh si batu ini, dia bakal langsung otomatis pindah ke depan. Oke. Nah, lanjut. Di sini kan kita mau bikin lompat-lompat ya. Blok. Nah, sekarang kita klik si tobinya. Tobi ya. Kita mau lompat-lompat. Pertama-tama, tapi kita mau lompat-lompatnya itu dengan cara menekan tombol spasi. Berarti kita udah lagi ke event ya. Event pilih siapa? Kira-kira? When space
refresh. Nah, kita mau dia bikin lompat. Ada banyak cara. Kita bisa pakai yang ini. Go to, yang glitch ya. Glitchnya 2 kali. Di sini kan ada glitch X ya. Ingat koordinat X dan Y. X yang mana? Ini apa ini? Yang ini X atau ini yang X? Ini X ya. Ini Y. Berarti yang kita rubah adalah bagian Y. Benar kan? Lompat. Kita klik dulu nih. Kondisinya ini adalah di X min 187 dan Y min 105. Berarti kita taruh dulu nih di sini. Di sininya kan mau kita taikin. X-nya masih sama ya. X berat. Sorry. Nah, ini di X-nya kita samain dulu minus 187. Kalau X pasti sama ya. Harus sama, X harus sama. Minus 187. Kemudian Y. Di Y, nah kita lihat nih, kita geser dulu dia ke atas supaya lompatnya pas kan di sini. Nah, kita lihat perubahannya. Y-nya di antara angka minus 33 ya. Berarti yang pertama ini kita rubah di min 33. Min 33. Oke, kita kembalikan ke bawah. Kita tes ya. Bisa lompatnya bagus gak nih? Nah, di sininya yang salah. Ternyata nolnya ini bukan. Nah, ini sini. Minusnya tadi kita salah, ini adalah min 86. Posisi bawah lagi ya. Tuh, turun ke bawah. Jadi kalau mau kita tambah, misalnya kita mau naikin lagi nih. Ini kan min 86, ini min 33. Min 33 ini yang atas adalah buat dia naik ke atas. Yang bawah ini adalah buat dia turun ke bawah. Kalau misalnya kita mau naikin lagi tingginya, berarti kita naikin yang sebelah atasnya kan? Nah, apakah 10 lebih tinggi atau 10 lebih rendah? Lebih tinggi dong. Lebih tinggi dong. Kan X dan Y. Ya enggak? Y positif di mana? Atas kan? Ya enggak? Jadi buat semakin tinggi berarti nilai Y-nya harus kita tinggiin, positifin, paham? Nih, kita bikin positif 50. Dia akan lebih tinggi lagi nih. Tuh. Ya enggak? Kalau yang bawah adalah Y supaya dia minus, dia tuh sampai sini ada pertanyaan? Paham? Paham ya? Nah, misalnya kita mau ada start nih. Jadi setiap kali kita melompat dapat poin. Pertama-tama kita ke sini ke variabel. Variabel gitu ya. Kita klik make a variable. Make a variable ini. Make a variable. Nah, di sini kita kasih nama. Sini sudah ya. Nah, kita kasih nama variabelnya nilai skor.
Kita pilih number untuk for all spread aja, oke? Nah, maka akan langsung muncul di pucuk, di ojok sini. Muncul nggak? Tapi kalau nggak muncul, kadang ini adalah bug dari sistem. Memang ini masih ada tahap pengembangan ya. Cuma selama ini kadang dia muncul, kadang enggak. Cuma cara ngakalinnya harusnya di refresh. Kalau di refresh cuma ada dua kemungkinan. Data yang disimpan di gitu ya. Oke, lanjut. Pada nilai skor. Nah, di sini kita buat nih. Kita tambahin dulu kontrolnya. Event when ternyata klik variabel set variabel to 0. Jadi ketika bendera diklik, variabel akan diubah bentuk 0, masih awal, gitu ya. Nah, kita pengen setiap kali dia melompat ada nilai tambahan skornya. Kita pakai di sini. Change my variable. Tapi sebelum itu my variable ini kita rubah jadi nilai skor semuanya nih. Oke, gitu ya. Oke, kita tes. Bendera diklik, setiap yang lompat dia akan berubah poin. Tuh, nambah nggak poinnya? 1, 2. Jadi setiap kali dia terus ke bawah, berarti bakal ada tambahan skor poin. Nambahkan. Penambahannya kita bisa bebas. Di sini kan saya bikinnya 1. Bisa juga penambahannya saya lompat 50. Nih. Tuh langsung 50. Oke. Nah, sekarang kita mau dicoba nih. Kan biasanya kalau game kayak begini, misalnya si ini lompat, tapi nggak berhasil lompat, berarti game over ya nggak? Atau minimal berhenti ya kan? Berarti kita pakai apa lagi? Kira-kira sensing lagi nggak? Ya nggak? Ya kan, sensing lagi. Berarti ketika si Toby ini menyentuh si monster, dia akan berhenti. Oke, di sini kita tambahin kontrol. Kita boleh taruh di sini di bagian masih di spesifikasi ya. Sensing, touching, monster. Nah, kita klik stop all. Ya.
di sini, sorry maaf, di bawah aja. Di bawah aja, di bagian bendera. Iya. Ini kan masih jalan. Oh bukan di sini. Bukan, maaf. Kita coba, kira-kira bagaimana supaya dia ini berhenti nih kalau nyentuh. Oh, gini aja, salah. Gini. Kita balik ke monsternya. Bukan di topinya, tapi si monsternya. Salah kita. Jadi bukan box juga, kita yang salah. Karena kan kita pengennya bergerak sini berarti, nanti di sini kita ke monster. Kita bendera lagi, when bendera klik forever. Gak pakai forever juga nggak usah nih, nggak apa-apa. Langsung aja touching aja. Kadang-kadang nggak ada pergerakan. Copy. Bisa. Untuk mengcopy kita pakai Ctrl C. Ya. Dulu langsung di sini kita diklik Ctrl C. Nah ini berhasil nih.
Tobinya kita turun lagi deh, kita minus 100 posisinya gimana? Mau ya? Mau berhenti ya? Harusnya berhenti nih kalau udah di sini stop out. Ntar kita cek motion ya. Di motion ada berhenti nih. Iya nih harusnya stop out. Jadi kan ketika benar diklik, jika touching Tobi, maka dia akan berhenti. Harusnya dia berhenti nih. Coba ini yang saya gede. Ini udah kasih ya. Oke, ini ada boxnya deh, harusnya sih berhenti di situ. Oke, sorry, ini kayaknya ada box. Jadi kalau ntar saya acak dulu ya. Seharusnya dia kalau udah diklik kayak gitu dia berhenti, cuma dia nggak mau nih. Oke, ini box. Atau kita akalin di sini, masih di monster, touching Tobi, kita klik pilih stop all. Ya, satu di bawahnya. Nah, coba. Dia baru maunya kalau di dalam satu ini nih, kayak ini sudah berarti. Ini kita kecil lagi ya. Tuh, stop kan ya? Gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi dia begini. Saya bacain ya, saya bacain codingannya. Jadi ketika pada ini ya, pada monster, ketika pada diklik selamanya bergerak move minus 5, bergerak ke arah kiri. Jika dia menyentuh trigger batu ini, dia akan kembali ke awal. Tapi kalau jika dia menyentuh Tobi, dia akan berhenti. Nah, ini hal sebenarnya bisa-bisa aja nih, beda, nggak harus dalam satu tempat. Tapi entah kenapa kok sekarang maunya di satu tempat. Dan dulu saya pernah coba
dia beda tempat gitu. Bisa. Nah, kalau sekarang nggak mau nih, ya udah nama aja ini box gitu ya. Oke, paham ya sampai sini? Paham. Apakah sudah bisa? Bisa. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian LKPD. Di LKPD tolong buka Google Drive-nya di akun Kiandra. Kalian pilih, kan di sini kalian kelompoknya enggak satu kelompok 2 orang ya. Karena kan bentuknya terbatas. Jadi kalian harus pilih mau pakai nomor yang mana buat dikerjain, paham? Gitu ya. Nanti yang akan dipakai kosongin aja, biarin aja, paham ya? Saya bakal cek, karena kan bakal ketahuan tuh yang kemodified sama yang nggak kemodified, gitu ya, dari tanggal waktunya, paham? Oke, silakan kerjakan yang di sini. Maaf. Yang ini ya. Dipilih berdasarkan absensi kalian. Misalnya absensi 2 berarti KPD 1, strip, copy 2, paham? Gitu ya. Cukup salah satunya aja, nggak usah semuanya. Oke, silakan dikerjakan. Kerjakan langsung di itunya ya, Google dokumennya. Sekarang tanggal 28. Ini saya kasih waktu 20 menit dari sekarang ya. Bapak. Jika ada pertanyaan, boleh ajukan jarinya.
Nah ini. Nah. Cara jawabnya sesuai dengan perintah. Kalian itu akan dibaca perintahnya. Kalian blok dulu yang sebelah sini. Misal jawabannya B. Muncul ya? Oh, sabar. Nah ini kita blok. Kita blok kan? Ini blok. Kalian ketik CTRL B. Di blok dulu. CTRL plus B. Itu buat teks tebel. Oke, mungkin saya kebijakan tambahan, ada kebijakan tambahan. Gini aja, mungkin kalian masih kesusahan, saya pilih deh Evan sama Adam untuk jadi ini tutor sebaya. Oke, boleh berdiri buat bantu teman-temannya. Karena Adam sudah. Oh, sudah semua? Oh, yang belum. Oke, tunggu dulu. Ada tolong bantuin teman-temannya yang belum. Oke, ternyata sudah cuma sebagian doang. Oke, apa? Nggak usah buru-buru, santai aja, santai. Masih ada waktu. Dibaca ya, refleksinya dikerjakan juga. Itu kan ada refleksi.
dikerjakan. Iliterasi dibaca dong. Ingat ya, yang berdiri hanya Evan dan Adam. Yang lain diam di tempat. Nggak boleh ada yang jangan kemarin nggak jelas.
Oke, waktunya sudah habis. Sudah selesai semua? Oke, kita bahas ya. Dari sini berarti kan dia sudah baca menarik lagi ya, kayak membuat spread berbicara gitu ya, sama menggerakkan spread lagi, paham ya? Ada yang bisa? Ada yang kesulitan? Enggak, oke. Nah dari sini setelah kamu menjalan ke sini, berarti kan kalian sudah bisa menjawab yang materi sini kan ya? Oke, saya pilih buat jawab. Adlin, nomor 1 Adlin. Ya baca soalnya. Blok when preset berfungsi untuk B memulai program. Ya betul. 1B untuk memulai program. Kemudian Lea, nomor 2. Untuk membuat slide menampilkan presenter, kita menggunakan blok dari kategori CEPA, Lux. Ya betul. C. Lux. Betul. Lanjut nomor 3 Hafiz. Apa yang akan terjadi jika kamu menyusun blok seperti ini? When green flag black move to set lalu timing degree. Jelaskan dengan singkat. Saat merah hijau dipencet, maka karakter akan jalan ke kanan sebanyak 50 langkah dan memutar seluruh ke arah kanan. Ya betul. Oke. Nah dari sini setelah kalian belajar CryptoBlox, kira-kira kalian bisa ngapain dari CryptoBlox ini? Oke, saya pilih Devan. Coba Devan, berdiri Devan. Dari CryptoBlox sekarang bisa ngapain kira-kira? CryptoBlox dapat membuat karya seperti game menggunakan kode-kode, Terus? lalu itu saja. Oke, ya. Jadi dalam CryptoBlox ini kita bisa buat beraneka macam ya. Sebenarnya bisa game, terus sebenarnya tampilan, tapi dia lebih bagusnya buat game ya, buat game anak-anak gitu ya. Buat lucu-lucuan itu bagus dia. Terus apa lagi ya? Oke, kita kembali lagi ke aplikasinya. Buka lagi CryptoBlox-nya. Oke, saya ingin menguji lagi siapa cepat dia dapat ya. Pada blok palet manakah yang berfungsi untuk proses perhitungan? Ada tahu? Masih ingat? Angkat tangan. Apa? Ya, adil operator. Tuh. Tepuk tangan dong. Fungsi ini buat apa? Ada yang tahu? Warna merah? Angkat tangan dulu dong, angkat tangan dulu. Siapa? Ya habis soalnya. Ya, berarti program ya. Tuh. Tepuk tangan. Kemudian oke. Sensing buat apa? Sensing. Blok deteksi buat apa? Blok sensing. Buat apa? Lima, 4, 3, 2, 1. Lupa ya? Kan? Oke, sensing itu fungsinya adalah untuk melakukan mendeteksi. Sensing kan merasakan, gitu ya. Jadi setelah dia merasakan itu untuk apa? Bisa jadi berdasarkan pergerakan.
menyentuh warna kayak begitu ya. Dan dia bisa melakukan sesuatu berdasarkan benda tersebut kayak gitu. Oke? Oke, untuk materi hari ini ada pertanyaan kira-kira? Tidak. Gak ada? Oke. Sekian pelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.